Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini saya Salman Alfarisi dari absen 23. Saya akan mempresentasikan materi tentang kapasitansi. Perkenalkan, nama saya Rudinur Arif, nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan induktansi. Perkenalkan, nama saya Zahra Mahima, saya dari absen nomor 24, ingin mempresentasikan tentang resistansi. Oke, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Mahima. Saya dari nomor absen 24 dari kelompok 8 ingin menerangkan materi tentang resistansi. Sejarah resistansi. Konsep resistansi listrik pertama kali diperkenalkan secara matematis oleh Georg Simon Ohm pada tahun 1827. Dalam hukum Ohm yang terkenal, ia menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui sebuah konduktor sebanding lurus dengan tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Penemuan ini menjadi dasar penting dalam analisis rangkaian listrik. Definisi resistansi. Resistansi atau hambatan listrik adalah sifat suatu bahan yang menghambat aliran arus listrik. Semakin besar resistansi suatu bahan, semakin sulit arus listrik mengalir melaluinya. Resistansi dilambangkan dengan huruf R dan memiliki satuan ohm. Permasalahan yang berkaitan dengan resistansi yang ada pemanasan. Resistansi menyebabkan terjadinya pemanasan pada komponen listrik. Jika tidak dikelola dengan baik, pemanasan ini dapat merusak komponen dan menyebabkan kebakaran. Solusi permasalahan resistansi. Solusinya adalah pemilihan bahan. Memilih bahan konduktor yang tepat dengan resistansi rendah dapat meminimalkan pemanasan dan meningkatkan efisien. Untuk referensi lebih lanjut tentang resistansi, itu dapat merujuk pada buku-buku teks fisika atau elektronika. Ada beberapa sumber yang dapat dicoba adalah buku teks fisika SMA, bab tentang listrik dinamis, ada buku teks elektronika dasar, bab tentang komponen pasif, ada materi online, banyak situs web, dan video tutorial yang membahas tentang resistansi secara detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Alfarisi, absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan materi kapasitansi. Pertama, sejarah kapasitansi. Kapasitansi atau kapasitor ditemukan pertama kali pada tahun 1975. Benda ini dibuat oleh seorang ilmuwan bernama Michael Farad. Selain itu, kapasitor juga dibuat terpisah oleh seorang ilmuwan yang bernama Peter van Mussenburg, asal Belanda, pada tahun 1946. Oleh Peter van Mussenburg, kapasitor dibuat pertama kali di Universitas Leiden. Karena hal itulah kapasitor tersebut kemudian dinamakan sebagai kapasitor Leiden. Selanjutnya, definisi kapasitansi atau kapasitor. Kapasitansi adalah kemampuan suatu komponen listrik untuk menyimpan muatan listrik. Semakin besar kapasitansi suatu komponen, semakin banyak muatan listrik yang dapat disimpannya pada tegangan tertentu. Secara sistematis, kapasitansi didefinisikan sebagai rasio antar muatan listrik dengan simbol Q yang disimpan pada suatu komponen terhadap benda potens atau V antara kedua kutub, contohnya kapasitor. Oke, di sini terdapat video definisi kapasitor. Kapasitor adalah alat yang menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik pada platnya, mirip dengan baterai. Kapasitor dan baterai sama-sama merupakan alat penyimpan energi, tetapi keduanya menyimpan dan melepaskan energi dengan cara yang berbeda. Baterai menyimpan energi listrik melalui reaksi kimia, sedangkan kapasitor menyimpan energi listrik. Energi dalam medan listrik ini berarti bahwa kapasitor dapat menyimpan dan melepaskan energinya jauh lebih cepat dibandingkan baterai, tetapi kapasitor tidak dapat menyimpan energi listrik sebanyak baterai. Kapasitor umumnya lebih cepat dalam pengisian dan pengosongan, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan semburan energi yang cepat seperti kilatan kamera, menyalakan motor, dan berlancar variasi keluaran satu daya seperti yang terdapat pada gambar. Tangki air adalah analogi yang baik untuk
memahami cara kerja kapasitor. Bayangkan sebuah pipa dengan katup di satu sisi. Ketika katup terbuka, air mengalir keluar dengan kecepatan konstan. Namun, jika tekanan air di dalam pipa berfluktuasi, aliran air juga akan berfluktuasi dan aliran stabil akan terganggu. Untuk menjaga aliran air tetap stabil, tangki air diperlukan selama periode tekanan tinggi. Kelebihan air akan disimpan di dalam tangki selama periode tekanan rendah. Air yang disimpan di dalam tangki akan terus mengalir keluar dan menjaga aliran tetap mengalir stabil. Demikian pula dalam rangkaian listrik, kapasitor bekerja dengan cara yang sama. Kapasitor bertindak sebagai sementara penampung muatan listrik. Jika kita menghidupkan dan mematikan bola lampu dengan cepat, tanpa kapasitor, lampu akan berkedip. Jika kita mengubahkan kapasitor ke dalam rangkaian, bola lampu akan tetap menyala selama gangguan karena kapasitor menyimpan dan melepaskan energi selama gangguan. Jika kita mengubah ke sumber tekanan yang berfluktuasi seperti satu daya dengan keluaran yang tidak merata atau tekanan titik yang tidak dapat berjalan dengan lancar, lampu akan berkedip. Untuk memuluskan fluktuasi ini, kita dapat menggunakan kapasitor. Kapasitor mengisi dan melepaskan sebagai respon terhadap perubahan tekanan selama periode tekanan tinggi. Sumber memberi daya pada bola lampu dan kapasitor mengisi dengan cepat, menyerap energi berlebih dan mencegah tekanan naik terlalu tinggi. Selama periode tekanan rendah, kapasitor melepaskan energi yang tersimpan untuk mempertahankan tingkat tekanan keluaran yang konstan pada bola lampu, memastikan aliran arus yang akan mencegah cahaya berkedip. Mempertahankan tingkat tekanan konstan pada beban meskipun tekanan masukan bervariasi disebut pengatur tekanan. Kapasitor banyak digunakan dalam satu daya untuk pengaturan tekanan kapasitor. Kapasitor terdiri dari dua plat konduktif yang dipisahkan oleh bahan isolasi, dikenal sebagai dielektrik. Ketika dihubungkan ke sumber tekanan, muatan positif terakumulasi pada satu plat, sedangkan muatan negatif terakumulasi pada plat lain. Akumulasi muatan ini mewakili energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Muatan menciptakan medan listrik di antara plat, sehingga kapasitor dapat menyimpan energi dalam bidang ini. Kemampuan kapasitor tutup untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitansinya. Diukur dalam farad. 1 farad adalah kapasitansi kapasitor yang menyimpan 1 ohm. Ketika tekanan pada terminalnya adalah 1 volt, untuk meningkatkan kapasitansi A kapasitor tanpa mengubah dimensi fisiknya, kita menempatkan beban dielektrik antara plat muatan positif dan negatif. Di dalam atom, bahan dielektrik terpisah karena pengaruh medan listrik luar antara plat pemisah muatan ini, disebut polarisasi. Sepasang muatan berlawanan dibaskan pada jarak tertentu disebut polarisasi dipol, menghasilkan lapisan muatan yang berlawanan pada permukaan bahan dielektrik yang menarik lebih banyak muatan ke plat kapasitor. Hal ini meningkatkan kapasitansi kapasitor. Kemudahan bahan dielektrik dapat terpolarisasi disebut primitivitas atau konstanta dielektrik suatu bahan. Semakin tinggi konstanta dielektrik suatu bahan, maka semakin mudah terpolarisasi dan semakin besar pengaruhnya terhadap kapasitansi kapasitor, sehingga memungkinkan kapasitor menyimpan energi listrik lebih banyak. Kapasitor digunakan dalam berbagai macam aplikasi, termasuk energi, jaringan sinyal penyimpanan, dan rangkaian waktu tunda. Oke, selanjutnya satuan dan rumus kapasitansi. Satuan kapasitansi itu adalah farad, atau bisa ditulis dengan F. Rumusnya C sama dengan Q per V, di mana C kapasitansi dalam farad, Q muatan listrik dalam kolom, V beda potensial.
Selanjutnya, contoh soal permasalahan. Sebuah kapasitor memiliki kapasitansi 10 mikrofarad. Berapa muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor tersebut sehingga diberi beda potensial 5 volt? Selanjutnya ke penyelesaian. Diketahui kolom 10 mikrofarad dan V atau tegangan 5 volt. Jawab. Q sama dengan C kali V sama dengan 10 mikrofarad kali 5 volt sama dengan 50 mikrofarad. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rosinur Arif, saya dari TL1A akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik pertama kali dijelaskan oleh Michel Faraday pada tahun 1831 dalam percobaan Faraday. Ia meneliti dua kawat di sisi berlawanan dari sebuah cincin besi. Ia menduga bahwa ketika arus mulai mengalir di salah satu kawat, semacam gelombang akan merambat melalui cincin dan menyebabkan efek listrik di sisi berlawanan. Induktansi adalah sifat suatu rangkaian listrik yang menahan perubahan arus yang mengalir di dalamnya. Induksi tidak menahan arus, melainkan menahan perubahan arus. Induksi disimbolkan dengan huruf L dan satunya adalah Henry H. Satuan Henry diambil dari nama Joseph Henry. Induksi diri adalah induktansi yang terjadi akibat perubahan flux magnetik pada kumparan. Perubahan flux magnetik ini disebabkan oleh perubahan arus listrik di dalam kumparan. Induktansi bersama adalah induktansi yang terjadi ketika tegangan yang diberikan pada suatu kumparan induksi tegangan pada kumparan lainnya. Induktansi berperan dalam konferensi tegangan pada transformator dan elektromagnet bergerak. Konferensi ini menciptakan sebuah besar gerak pada mesin industri. Induktansi diri dapat ditemukan pada motor induksi menggunakan induksi elektromagnetik, dan seterusnya. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.